Pemirsa Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mendapat sambutan meriah saat menghadiri Rakorsus Partai Perindo Jawa Tengah di Semarang. TGB yang dikenal sebagai politikus santun itu disambut teriakan wapres dari ratusan peserta. Kedatangan Tuan Guru Bajang mendapat teriakan dukungan menjadi wapres dari seluruh peserta Rakorsus Partai Perindo Jateng di kota Semarang. TGB yang hadir bersama Ketua DPP Partai Perindo bidang ideologi dan kaderisasi, Roni Tanusa Putra, memberikan suntikan semangat kepada seluruh kader Perindo Jawa Tengah agar semakin solid menjelang pemilu 2024. Sementara itu, mengenai dukungan kader yang mendorongnya menjadi salah satu kontestan Cawapres, TGB menilai suara kader tersebut sebagai bentuk optimisme dan semangat perjuangan dari para kader Partai Perindo Jawa Tengah. Yaitu aspirasi dan semangat ya dari kader-kader Perindo yang ada di Jawa Tengah. Ya kita respon dengan baik ya, dan kita maknakan itu sebagai semangat perjuangan dari teman-teman Perindo Jawa Tengah. Dukungan TGB menjadi cawapres kembali mencuat karena TGB merupakan figur Islam moderat, ulama, dan memiliki intelektualitas yang mumpuni. Oleh karenanya, wacana duet Ganjar TGB merupakan representasi dari nasionalis dan religius. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan pemilu 2024, elektabilitas Partai Perindo berhasil melewati ambang batas parlemen. Kami tampilkan hasil survei pada infografis berikut. Indonesia Political Opinion melaksanakan survei dengan mengambil sampel 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. IPO menggunakan metode survei multi-stage random sampling dengan tingkat akurasi data 95%. Pelaksanaan survei opini publik menempatkan PDI Perjuangan ini pada posisi pertama sebesar 21,5%, disusul Partai Gerindra 19,7%, lalu di urutan ketiga ada Partai Golkar 9,3%. Partai Demokrat berada di urutan keempat dengan elektabilitas 9,2%. Lalu ada PKB yang berada di urutan kelima dengan elektabilitas 7,7%. Keenam ada Partai Nasional Demokrat sebesar 7,5%. Dan di urutan ketujuh ada Partai Amanat Nasional 5%, lalu ada PKS 4,8%. Di posisi selanjutnya yaitu Partai Perindo, ini menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Perindo terus meningkat jelang pemilu 2024. Perindo berhasil meraih elektabilitas sebesar 4,5%. Artinya Perindo berada di atas ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sehingga membuka jalan menuju parlemen di Senayan. Sementara P3 di posisi 10 dengan elektabilitas 2,1%, lalu sedangkan partai politik lainnya ini memperoleh elektabilitas di bawah 1%. Dan jika kita lihat peta elektabilitas Capres dan Cawapres di pemilu 2024. Dalam survei Indonesia Political Opinion, nama Erick Thohir ini menempati puncak hasil survei IPO untuk mendampingi 3 bakal calon presiden. Erick menjadi Cawapres pilihan di urutan pertama untuk mendampingi calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Disusul urutan kedua ada Mahfud MD dengan elektabilitas 13,5%, lalu di posisi ketiga mendampingi Ganjar, responden memilih Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi dengan elektabilitas 8,3%. Menurut IPO, peningkatan elektabilitas TGB ini adalah dampak dari silaturahmi Perindo ke PDI Perjuangan sekaligus penandatanganan MOU kerjasama politik Pilpres 2024 pada pekan lalu. Lalu kemudian kita akan lihat jika Erick Thohir ini masih menempati peringkat teratas yang dipilih oleh responden sebagai cawapres untuk mendampingi Capres Prabowo. Lalu di urutan kedua disusul dengan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 9,7%. Lalu ada Mahfud MD, Menko Polhukam dengan 7,8%. Nah, ini sementara jika dipasangkan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan,
ini Erick Thohir masih atau tetap menjadi yang paling unggul dengan elektabilitas 20,5%. Disusul Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas sebesar 19,4%. Lalu di posisi ketiga, cawapres pilihan responden untuk mendampingi Anies Baswedan adalah Mahfud MD sebesar 12%. Nah, pemirsa, untuk membahasnya saat ini kami sudah tergabung dengan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo dan juga kita bergabung dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Selamat malam, Pak Deddy. Halo, selamat malam. Selamat malam juga Tuan Guru Bajang yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Tapi kita ke Pak Deddy terlebih dahulu. Ini Pak Deddy, apa temuan terbaru? Oh, baik, siap. Selamat malam Tuan Guru Bajang. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita ke Pak Deddy terlebih dahulu. Pak Deddy, apa temuan terbaru di survei IPO ini? Ya, dalam rilis yang kami lakukan berdasarkan survei pada periode 1 sampai 13 Juni 2023 ini memang ada beberapa hal yang cukup menarik. Dalam artian ada perubahan peta atau perubahan pola kalau dibandingkan dengan bulan Maret di periode tahun yang sama. Salah satunya misalnya adalah peningkatan elektabilitas dari sisi parpol misalnya. Ada Partai Gerindra yang secara mengejutkan bisa melampaui partai yang lain gitu ya dengan persentase di 19%. Ini saya kira cukup signifikan jika dibandingkan dengan bulan Maret lalu yang hanya menempatkan Gerindra di posisi 12%. Meskipun dari sisi posisi tetap saja berada di posisi kedua. Lalu yang kedua adalah partai kelas menengah. Partai kelas menengah juga ada yang menarik, salah satunya adalah Partai Amanat Nasional. Dalam beberapa survei terdahulu, Partai Amanat Nasional termasuk yang beresiko untuk tidak lolos di ambang batas parlemen 2024 karena sangat minim sekali perolehan suaranya. Tetapi dalam survei di bulan Juni ini kita bisa mendapati hasil bahwa Partai Amanat Nasional bahkan melampaui PKS dengan persentase di 5%. Yang ketiga adalah dari klaster partai non-parlemen. Yaitu yang paling unggul memang Partai Perindo yang meninggalkan jauh dari posisi kedua PSI yang hanya mendapatkan 0,6% PSI, lalu Partai Perindo berhasil masuk di parliamentary threshold dengan perolehan persentase di 4,5%. Tapi bagi IPO sendiri bahwa Perindo bukan kali pertama masuk dalam ambang batas parliamentary threshold. Sejak pada bulan Maret sebetulnya Partai Perindo sudah mulai terlihat jelas bahwa mereka sudah bisa melewati ambang batas yaitu 4% itu. Ini juga menarik karena ada beberapa skema lainnya misalnya dari sisi ketokohan masing-masing partai politik misalnya. Yang tadi mungkin sudah dipresentasikan, salah satunya adalah kemunculan kader Partai Perindo atau Ketua Harian Perindo Tuan Guru Bajang misalnya. Meskipun di Perindo sendiri banyak kader-kader yang potensial bahkan memiliki popularitas yang cukup unggul, terutama dalam survei-survei di daerah misalnya. Tapi dalam skala nasional, TGB saya kira muncul di dua nama dalam kandidasi capres. Yang pertama ada di nama Anies Baswedan, yang kedua ada di Ganjar Pranowo. Meskipun memang kalau dilihat dari kemenonjolan angka presentasinya, memang di Ganjar Pranowo lebih unggul dibandingkan ketika dipasangkan dengan Anies Baswedan. Baik, kalau tadi Pak Deddy menyampaikan salah satu yang menarik adalah Partai Perindo ini terus meningkat gitu elektabilitasnya. Sebenarnya faktor apa yang membuat elektabilitas Partai Perindo ini melesat melewati ambang batas parlemen sampai 4% lebih? Kalau dilihat dari momentum, memang ada beberapa hal yang kemudian bisa dijadikan sebagai faktor penentu. Pertama misalnya adalah silaturahim politik atau safari politik yang dilakukan oleh Perindo kepada beberapa partai, utamanya adalah PD Perjuangan yang baru saja dilakukan. Nah kemudian pertemuan itu mewacanakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Dalam artian ini bisa saja bahwa beberapa pemilih yang sudah solid, yang sudah loyal terhadap PD Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo, mereka kemudian berpikir praktis bahwa Perindo termasuk partai politik yang mungkin potensial sekaligus
punya daya dongkrak terhadap elektabilitas Ganjar. Lalu kemudian itu bisa saja bergeser bahwa salah satu kadernya yang kemudian muncul adalah TGB dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat. Kalau kemudian dibandingkan dengan calon mitra PD Perjuangan yang lainnya, sebut saja misalnya yang lebih awal adalah P3. P3 memang mewacanakan misalnya Sandiaga Uno. Tetapi dalam konteks tertentu, satu misalnya elektabilitas P3 yang bahkan sudah dilalui oleh Perindo, P3 sendiri terancam tidak lolos parlemen di 2024 karena hanya mengantongi 2%-an saja. Kemudian ketokohan-ketokohan yang diusung oleh P3 dalam artian adalah Sandiaga Uno tidak begitu mendominasi dalam aspek elektabilitas dan popularitas hari ini. Karena faktanya Sandiaga Uno juga berada di tingkatan bawah, baik itu di skema capres maupun cawapres. Baik, sekarang kita ke Tuan Guru Bajang. Tuan Guru, sebenarnya apa sih rahasianya Partai Perindo ini dalam survei selalu melewati ambang batas parlemen dan bagaimana menjaga konsistensi tersebut hingga pemilu nanti nih? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pertama ya tentu apresiasi dari kami kepada masyarakat, ya, kepada para pemilih, kepada halayak yang semakin lama semakin mengapresiasi kerja-kerja Perindo. Perindo memang belum punya wakil di Senayan, tetapi Perindo konsisten selama ini untuk terus terjun ke masyarakat dan memberikan katakanlah program-program yang konkret, ya, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan UKM. Jadi Perindo memang punya arah yang jelas, ya. Kami ingin menjadi sahabat UKM. Jadi Perindo sahabat UKM itu menjadi satu arah yang sangat kuat, ya. Sehingga kalau nanti Perindo ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di Senayan, salah satu afirmasi kami adalah bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan yang konkret untuk pemberdayaan UKM kita. Ada 60 juta UKM yang kalau mereka bisa mandiri dan berdaya, itu akan sangat luar biasa. Kalau mereka lebih dari mandiri dan berdaya, bisa menarik satu saja tenaga kerja, itu relatif masalah pengangguran di Indonesia selesai. Karena itu bagi Perindo, pemberdayaan UKM itu sangat penting. Nah, saya pikir ini yang pertama, ya, yang menjadi concern dari pemilih, bahwa mereka melihat Perindo walaupun belum memiliki wakil di Senayan, tetapi mengartikulasikan visinya itu dalam bentuk program yang konkret di tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, Perindo memang punya dalam hasil-hasil survei yang kami lihat, ya, itu Perindo punya keberterimaan yang cukup tinggi di kalangan generasi milenial. Nah, ini juga mempengaruhi Perindo elektabilitasnya, karena kita tahu bahwa generasi milenial itu memiliki persentase yang cukup tinggi dari keseluruhan pemilih. Dan hal-hal yang lain mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung Dedi tadi, ya, terkait dengan beberapa dinamika akhir-akhir ini terkait dengan rencana koalisi, silaturahim antar partai politik, termasuk juga kerjasama politik yang telah ditandatangani oleh Perindo dengan PDI Perjuangan. Hal yang lain yang menurut saya juga perlu saya state di sini adalah bahwa alhamdulillah dalam rekrutmen calon legislatif Perindo, kami melihat bahwa para calon yang mendaftar itu rata-rata memiliki semangat yang sangat tinggi untuk turun langsung ke tengah masyarakat. Kan istilahnya nothing compared to silaturahim. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan silaturahim. Karena itu ini semua menurut saya adalah hal-hal yang menjadi faktor, ya, dari meningkatnya elektabilitas Partai Perindo.
Baik, baik. Kalau tadi dari hasil survei begitu, kita lihat juga tadi disampaikan Pak Deddy juga Tuan Guru bahwa nama Tuan Guru ini dipilih responden untuk mendampingi beberapa bakal calon presiden gitu. Kalau misalnya nanti disuruh maju gitu, siap nggak Tuan Guru? Ya, itu kan aspirasi dan apresiasi. Ya, tentu disyukuri. Dan bagi saya ya, dan saya pikir semua lah anak-anak bangsa yang terjun di politik ya, tentu harus siap ya untuk masuk di dalam ranah pengabdian apapun ya, yang memang terkait dengan pembangunan bangsa. Jadi saya pikir kalau ada suara-suara yaitu adalah aspirasi dan apresiasi, ya kita syukuri, alhamdulillah. Baik. Jadi ya pasti itu diapresiasi gitu ya pilihan responden. Lalu kita ke Pak Deddy lagi. Pak Deddy tadi kan ada juga nama Pak Erick Thohir ini yang selalu menduduki posisi teratas bila dipasangkan dengan capres siapapun itu sebenarnya apa yang mendasari faktornya Pak Deddy? Ya, ini juga temuan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan temuan survei sebelumnya. Karena Erick Thohir posisinya juga dalam komposisi yang tidak terlalu bagus sebelumnya. Paling tidak ada beberapa hal yang kemudian menjadi faktor kenapa Erick Thohir meningkat popularitasnya sebagai cawapres sekaligus juga meningkat elektabilitasnya. Yang pertama adalah aktivitas-aktivitas yang terakhir-terakhir ini yang kemudian itu menimbulkan keriuhan publik. Misalnya saja bagaimana kemudian Erick Thohir terpilih menjadi ketua PSSI, kemudian faktor Piala Dunia termasuk SEA Games, termasuk kemudian wacana akan membawa timnas Argentina ke Indonesia itu menjadi salah satu hal yang kemudian Erick Thohir ini menjadi pilihan yang bagus. Tetapi sebenarnya di luar itu Erick Thohir juga sudah memiliki benih. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kedekatannya dengan Nahdlin misalnya, PBNU, bagaimana keterlibatannya dengan aktivitas-aktivitas organisasi Islam terbesar, termasuk juga bagaimana kemudian Erick Thohir diwacanakan oleh Partai Amanat Nasional. Hal-hal semacam itu saya kira juga ikut mendongkrak elektabilitas Erick Thohir. Nah, hari ini juga ada namanya yang disebut sebagai pengganti tokoh utama misalnya. Ada tokoh yang mungkin digantikan oleh Erick Thohir yang sebelumnya saya sebut sebagai Sandiaga Uno. Kenapa? Karena elektabilitas dan popularitas Sandiaga Uno dengan Erick Thohir itu memiliki padanan yang serupa. Satu sisi dianggap sebagai profesional meskipun Sandi waktu itu bagian dari Gerindra, lalu juga dari sisi kecukupan logistik juga sama, dari sisi elektabilitas juga mulanya juga sama. Tetapi hari ini situasinya terbalik, bahwa ketika Sandiaga Uno kemudian berpindah partai, lalu kemudian aktivitasnya banyak yang tidak diizinkan untuk dipropaganda besar-besaran oleh Gerindra begitu, itu kemudian berimbas pada minimnya pengenalan terhadap Sandiaga Uno dan kemudian berganti kepada Erick Thohir. Artinya orang-orang yang tadinya memiliki semangat pada Sandiaga Uno sekarang berganti kepada Erick Thohir. Nah, itulah yang membuat kenapa kemudian Erick Thohir menjadi dalam tanda kutip begitu ya primadona bagi ketiga pasangan kandidat. Tetapi kalau diskusinya hanya merujuk pada Ganjar misalnya, maka baik Erick Thohir maupun TGB saya kira punya peluang yang sama. Satu sisi mereka tidak mewakili suara mayoritas di Jawa. Sementara PDI Perjuangan dan juga Ganjar memang seharusnya memerlukan tokoh-tokoh di luar Jawa itu. Berbeda dengan Anies, berbeda dengan Prabowo. Prabowo dan juga Anies Baswedan, mereka tidak dominan di Jawa, sehingga mau tidak mau mereka perlu tokoh yang dari Jawa. Kalau Ganjar tidak, sudah dominan. Baik, Pak Deddy tadi kan TGB itu muncul sebagai nama baru ya cawapres Ganjar. Sebenarnya apa sih yang mendukung faktor pendorongnya ini? Yang pertama kita bisa lihat bahwa munculnya ketokohan itu akan didasari dua hal. Kalau tokoh itu bukan bagian dari partai politik, maka besar kemungkinan karena aktivitas-aktivitas profesionalnya. Kalau tokoh itu adalah bagian dari partai politik, maka besar kemungkinan dimulai dari pemantiknya tentu adalah partai politik. Nah, Tuan Guru Bajang saya kira memiliki dua-duanya. Dari satu sisi ketokohan personal, beliau dikenal sebagai aktivis Muslim, kemudian juga intelektual, sekaligus juga ulama begitu. Kemudian juga dari sisi birokrat juga
beliau pernah menjabat sebagai gubernur. Dari sisi legislatif, regulasi, pemahaman tentang undang-undang juga beliau pernah menjabat sebagai legislator. Nah, situasi ini tentu saya kira adalah tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Mungkin hanya dimiliki semisal tokoh yang serupa mungkin adalah Mahfud MD. Tetapi Mahfud MD tidak pernah memimpin daerah, tidak pernah berada di eksekutif, kecuali hari ini sebagai anggota dari kabinet. Baik. Sehingga dengan kapasitas itu, dukung dengan infrastruktur partai politik, itu menjadi kelebihan yang bisa di-maintain dengan baik. Baik, Pak Deddy. Kalau TGB bagaimana nih melihatnya? Karena kan kalau kita lihat pemilihan cawapres ini kan diprediksi menjadi kunci pemenangan Pilpres 2024 sehingga koalisi partai saat ini masih sangat cair. Menurut Anda seperti apa Tuan Guru Bajang? Ya kan semua berproses ya, dan kalau bagi saya kontestasi apalagi di tingkat nasional ya, itu memang sebaiknya masyarakat memiliki banyak pilihan. Karena kita selalu mengatakan kita ini bangsa yang besar ya. Dan kita memiliki talenta-talenta anak bangsa dalam politik ya yang juga sebenarnya cukup banyak. Jadi kalau saya melihat bahwa ya tidak masalah gitu ada nama-nama yang diperbincangkan oleh publik, yang kemudian ada aspirasi itu menunjukkan politik kita sehat. Nah, adapun nanti seperti apa, ya itu kan proses politik yang masih sangat panjang. Ya. Dan bagi saya kepentingan kita hari ini secara kolektif adalah menjaga ya semua proses-proses politik itu tidak mengurangi khazanah ukhuwah atau persaudaraan kita sebagai anak bangsa. Jadi tidak perlu ada saling hujat-menghujat, saling mendiskreditkan. Ya. Saya pikir semua tokoh-tokoh yang disebut di ruang publik insya Allah adalah putra-putri bangsa yang berniat baik, yang berkhidmat, yang bekerja untuk Republik, ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sehingga menurut saya tidak perlu sampai terlalu dibentur-benturkan, ya, kemudian apalagi saling menegasikan, ya. Kan DNA kita sebagai satu bangsa adalah DNA bangsa yang selalu berusaha mencari titik temu, ya. Bahkan pada tingkatan yang tidak dibayangkan pada negara-negara demokrasi lain. Ya. Tidak pernah terbayang misalnya ada mantan rival bisa masuk ke kabinet, gitu. Seperti peristiwa yang ada di Indonesia. Baik. Dan mantan rival itu juga dua-duanya gitu ya. Yang satu jadi Menteri Pertahanan, yang satu jadi Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif. Iya. Baik. Nah, gitu hanya di Indonesia. Jadi DNA kita bukanlah DNA saling menegasikan, tetapi saling mengokohkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majidi, dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama Inus Malam. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan kunjungan kerja ke India. Tetaplah bersama kami.